Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna taqal hadithi kitabullah wa khairul hadits hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ikhwani fillah, azani wa ikum jami'a. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita dengan kenikmatan yang begitu banyak, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekiranya kita hitung, manusia tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kalian minta. Semua permintaan seorang hamba itu diberikan pada makhluknya tanpa kecuali. Dan sekiranya kalian disuruh menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah. Innal insana la zalumun kafar. Akan tetapi sesungguhnya manusia banyak yang kufur. Wa qalilun abdu syakur, dan amat sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi orang-orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan, berarti dia akan mendapatkan ketambahan nikmat dari yang Allah inginkan dari seorang hamba tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan tambahkan kepada kalian nikmat tersebut. Namun apabila kalian ingkar, mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu adalah amat pedih. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban kita seorang hamba mensyukuri nikmat tersebut dengan menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha.
bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dikala kita sepi, dikala kita sendiri maupun rame-rame, bertakwalah kepada Allah. Dikala kita sedih atau dalam keadaan bahagia, bertakwalah kepada Allah. Di saat ketika kita diberikan Allah banyak nikmat atau dikurangi daripada nikmat-nikmat Allah, misalnya diuji Allah dengan berbagai macam musibah, penyakit yang melanda pada dirinya, tetaplah bertakwa kepada Allah. Karena seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman apabila dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan bagian daripada dia bersyukur. Para nabi dan rasul adalah qudwah bagi para umatnya, dan kita bisa mengambil dari faedah-faedah, manfaat-manfaat daripada hikmah-hikmah yang Allah telah berikan kepada para nabi. Misalnya bagaimana keadaan Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit sampai berapa tahun lamanya, bertahun-tahun yang dia rasakan penyakit yang menjadi penyebab istrinya meninggalkannya, masyarakat menjauhinya, namun dia tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkurang sedikit pun ketakwaan tersebut. Maka ini adalah qudwah bagi kita. Begitu pula manusia ingin menambah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak boleh manusia mendustakan dari nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak boleh seorang manusia mendustakan daripada nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana banyak di kalangan manusia mengatakan diberikan oleh Allah kemudahan rizki, kelancaran usaha, dengan bertambahnya harta pada dirinya. Banyak mereka yang melupakan Allah sehingga muncul ucapan mereka, aku mendapatkan rizki ini karena apa? Jerih payahku, siang dan malam saya upayakan, tidak tahu siang, tidak tahu malam, keringat yang aku keluarkan, tenaga yang aku keluarkan, pikiran yang aku keluarkan ini adalah karena aku. Masya Allah. Padahal yang memberikan rizki adalah siapa? Allah. Lihat, sekiranya Allah berikan dia penyakit diabetes, rizki yang dia dapatkan bagaimana? Niscaya akan sedikit demi sedikit harta yang dia dapatkan itu akan berkurang, mendekati di akhir hayatnya baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan fillah azza jami'ah, kenikmatan itu wajib kita syukuri. Salah satunya orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha meninggalkan dosa yang dilarang, yang menjadi penyebab berkurangnya pahala, berkurangnya nikmat dari kehidupan ini yang Allah berikan. Makanya kita masuk pembahasan kitab Al-Kabair, lanjutan yang kemarin, pekan yang lalu, sudah berapa minggu tidak hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan malam ini memberikan manfaat untuk kita semua sebagai lanjutan pembahasan kita yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Kita masuk dalam pembahasan yang Al-Kabiratu Tsaminatu yang ke-8, dosa besar yang ke-8, yaitu akul mal yatimi dzulman, memakan harta anak yatim dengan secara zalim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan, mengingatkan kepada kita, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agamanya?
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang di sini dimaksud dengan menghardi anak yatim? Ya. Banyak di kalangan ahli balaghah, orang-orang ahli bahasa, yang namanya menghardi di sini, yang pertama adalah menyia-nyiakan anak yatim. Itu yang pertama, menyia-nyiakan anak yatim. Dia biarkan anak yatim hidup terlonta-lonta tanpa ada santunan, tanpa ada pembinaan, dan tanpa ada yang memikirkan. Yang kedua, orang yang diamanahi atau wali yang mendapatkan amanah untuk mengurusi anak yatim, namun hartanya yang ada pada dirinya itu dimakan dengan cara yang zalim tanpa memberikan haknya kepada anak yatim tersebut. Yang ketiga, menghardi di sini juga adalah menyiksa anak yatim. Ini menyiksa anak yatim, memukul anak yatim, menghajar anak yatim. Anak yatim dijadikan objek untuk mendapatkan harta karena dia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu, atau hanya tidak memiliki ayah, sehingga ekonomi yang dia miliki, perjalanan kehidupan yang dia dapatkan menjadi penyebab dia jauh daripada ekonomi yang mapan, menjadi asbab dia mencari jalan pintas untuk mencari rezeki. Kalau bisa kita lihat di trotoar-trotoar di kota, di pinggir-pinggir jalan, mereka melakukan mencari rezeki dengan cara-cara, lihat pakaian mereka dengan pakaian yang kumuh. Mungkin sekiranya mereka itu anak yatim yang hampir-hampir mereka tidak mandi. Mungkin di antara mereka ada anak yatim. Yang terlupakan bagi kita sebagai kaum muslimin, yang dimana Rasulullah SAW besok di akhirat, orang yang memberikan kebaikan kepada anak yatim, menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, maka Rasulullah menggambarkan dua jari seperti itu. Makanya ikhwan fillah nazarukum jami'an, orang yang beriman kepada Allah, niscaya mereka tidak mendustakan agamanya. Orang yang beriman kepada hari akhir, yang sebagai jalan hari akhir tersebut adalah merupakan puncak kehidupan manusia setelah mereka di dunia beramal, berpeluh untuk mengais pahala di dunia ini. Ada yang berbuat kebajikan, ada yang berbuat dosa. Semuanya di dunia ini dia cari kehidupan tersebut, namun mungkin ada terlupakan bagi mereka di kampung akhirat, namun tidak mendapatkan kebajikan-kebajikan dari balasan-balasan pahala yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka menjauhi dari hak-hak dan kewajiban sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gelap ya. Ini yang ini aja dihidupkan. Yang antum lampu mati nggak apa-apa. Kayak di Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nara wa yaslawna sya'ira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaquluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim, dulman, dengan cara zalim, dengan cara zalim.
Innama yaquluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka memakan di dalam perut mereka itu ada api. Maksudnya naron di sini adalah api. Jadi memakan harta anak yatim dengan cara zalim sama saja memasukkan dalam perut mereka itu adalah api. Ya. Dan ini merupakan kewaspadaan bagi kita, ikhwan fillah. Ya, kewaspadaan bagi kita. Kenapa waspada? Karena hakikatnya kalau kita tidak memahami yang demikian, ini masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka melakukan kezaliman kepada anak yatim. Insya Allah nanti saya jelaskan yang disebut dengan memakan harta anak yatim dengan zalim itu seperti apa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 152, "Wa la taqrabu amalil yatimi illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya, ini apa maksud dengan cara yang baik? Kita ambil dulu dari penjelasan di kalangan para ulama. Jadi yang pertama, bahwasanya memakan harta anak yatim melainkan dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana di kalangan ulama mengatakan, wa kullu waliyin lil yatimin kana faqiran fa'akala bil ma'rufi fala ba'sa alaihi. Dan setiap wali yang diamanahi untuk menjaga harta anak yatim, wali yang diamanahi untuk menjaga harta anak yatim, wali di sini adalah bisa jadi adalah keluarga dekat dari anak yatim tersebut, misalnya kakeknya, paman, ya, saudara pakde dan lain sebagainya, yang ada ikatan darah, itu wali. Atau orang yang diamanai untuk mengurus anak yatim di luar walinya, di luar ikatan darah, ya. Maka dalam hal ini apabila dia fakir, walinya ini adalah apa? Fakir, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki makanan yang dia bisa untuk makan dirinya sendiri, susah, apalagi mengurusi anak yatim. Sedangkan dia mendapatkan amanah untuk mengurusi anak yatim, atau tidak diberikan amanah tetapi melihat kasihan, tidak ada lagi ayahnya, diselamatkanlah anaknya. Kalau ibunya, ya nanti terserah, anaknya diselamatkan. Itu jangan salah tanggap. Ya, termasuk bagian daripada menyelamatkan. Siapanya? Ya. Ini menyelamatkan. Ya, diselamatkan dulu. Siapanya? Nah, kalau ibunya bilang ibu, kalau ibunya anaknya, kalau bapaknya Masya Allah. Luar biasa. Dua kontroversi yang luar biasa. Nah. Ini, maka dalam ini fa'akala bil ma'rufi fala ba'sa alaihi, maka memakan harta tersebut tidak mengapa. Ya, memakan harta anak yatim tersebut selama itu untuk kebutuhan dia dan anak yatim, la ba'sa, fala ba'sa, tidak mengapa. Wa ma zada 'alal ma'rufi fasutu haramun. Dan apabila dia melebihkan atau dia tambahkan dengan bukan cara yang ma'ruf, maka hal yang demikian tidak boleh dan itu haram. Jadi untuk poya-poya dirinya sendiri tidak boleh. Ya, ini. Wal ma'rufu, yang dikatakan ma'ruf di sini memakan harta anak yatim, yarja'u
yurja'u fihi ila urfin nasi bin nasi, yaitu maksudnya di sini adalah kembali kepada uruf, adat istiadat yang disebut dengan ma'ruf itu sesuai dengan adat kebiasaan manusia. Yang disebut ma'ruf itu seperti apa? Maka saya ambil dalam penjelasan yang lain. Maksudnya ya, ma'ruf di sini yang boleh diambil hartanya ketika antum diamanahi untuk mengurus anak yatim, khususnya wali. Menurut kadar yang pantas terangkum dalam kata ma'ruf. Ma'ruf. Terdapat 4 kriteria. Ada 4 kriteria yang disebut dengan ma'ruf di sini. Yang pertama, mengambil harta anak yatim dengan transaksi pinjaman. Ini diambil hartanya, namun untuk statusnya sebagai apa? Pinjam. Karena mungkin harta anak yatim dari mendapatkan warisan, ya, mewarisi dari harta-harta orang tuanya yang lebih, yang kaya. Yang kedua, memakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Jadi kebutuhan pokoknya berarti apa? Hanya untuk makan dirinya dan hanya untuk apa? Makan pada anak yatim tersebut. Tapi kalau kadang-kadang yang menjadi masalah adalah bertumpu pada harta anak yatim. Misalnya ayahnya meninggal dunia, masih anaknya kecil-kecil, hartanya banyak. Nah, orang yang diamanah ini malas kerja, ya kan? Boleh tinggal di rumahku, ditolong. Namun hanya cuma sebagai objek, hartanya itu dijadikan wasilah untuk memakan dari hasil sawitnya, diambil, udahlah saya makan, ya saya ngurus, ya saya makan, padahal dia nggak ngurus, cuma numpang apa? Makan harta anak yatim. Ini yang jadi masalah. Yang kadang-kadang kaum muslimin juga tidak memahami yang demikian. Ada di antara kaum muslimin jelas harusnya mereka merasa iba dan kasihan kepada anak yatim, malah justru kadang-kadang mengatasnamakan takziah, rela mengorbankan anak yatim yang ada ditinggal di situ dengan memanfaatkan makanan-makanan yang ada di rumahnya orang-orang yang dilanda musibah, yang kiranya di situ yang meninggal adalah siapa? Suami atau ayah dari anak yatim yang masih kecil-kecil. Apalagi yang ditinggal di sini adalah orangnya lagi ekonominya ekonomi menengah ke bawah. Ini saya ceritakan sedikit kisah-kisah yang nyata di lingkungan kita. Ini salah satu daripada kurangnya memahami, menolong daripada keadaan-keadaan rakyat. Kita kadang-kadang tidak memahami hal yang demikian. Misalnya aku melihat ada saudara kita yang meninggal di kalangan anak yatim. Di situ ada anak yatim. Biasanya setelah meninggal dunia ada acara apa? Afwan, ini minta maaf jikalau nanti ada yang tersinggung. 3 hari, 7 hari. Di situ yang disiapkan apa, Ikhwan Fillah? Makanan. Ini yang saya masalahkan adalah selalu makanan. Lihat. Dari mana dia dapat? Pernah kita nasihatin, Bu, maaf Bu, karena ekonomi suami ibu habis menghabis biaya ke rumah sakit berapa juta. Itu pun uangnya belum terbayar, masih utang piutang. Itu pun dari kalangan masyarakat sudah angsuran untuk bayar. Ditambah lagi acara 3 hari, apalagi 7 hari. Maaf Ibu, saya sampaikan, sekiranya itu tidak diadakan gimana? Saya pengennya tidak melakukan Pak Ustadz, tapi saya malu sama tetangga. Jadi apakah ibu akan tidak memberikan makanan atau minuman? Itulah yang saya pikirkan Pak Ustadz. Akhirnya apa? Hutang di warung hanya untuk acara apa?
acara memberi makan tetangganya itu selama 3 hari kurang lebih, kalau 1 hari itu 1 malam 500.000. Belum Pak Yainya mendapatkan apa? Amplop plus rokoknya. Nggak dikasih, besok nggak datang. Nyata selesai acara, akhirnya apa? Bingung. Ini yang harus dipikirkan. Salah dalam hal yang demikian. Sebaiknya apa? Tetangganya iuran, kasih nih duit untuk kebutuhan apa? Sekolah anak yatim, beasiswanya. Dan yang seperti ini yang tidak dipahami oleh saudara kita kaum muslimin, yang mereka rela memakan harta yang seharusnya mereka manfaatkan harta-harta yang ada untuk kebutuhan mereka. Kita tolong mereka, kita berikan kebaikan kepada mereka. Tanya di mana dia sekolahnya, berapa sekolah yang belum dibayarkannya, keadaan rumah tangganya seperti apa, punya ladang atau tidak. Kaum muslimin harus memiliki pemahaman untuk menolong mereka, saudaranya anak yatim. Karena kenapa? Mereka tidak berharap menjadi anak yatim. Siapa yang mengharapkan jadi anak yatim? Allah yang telah menakdirkan mereka jadi anak yatim. Dan pahala yang sangat besar di sisi Allah, orang-orang yang senantiasa memberi kebaikan kepada mereka, menolong mereka, memberikan kebaikan kepada mereka, anak-anak yatim, santunan kepada mereka. Makanya ikhwan fillah azza jami'ah, kalau tidak ada di antara masyarakat yang memiliki pemikiran yang seperti ini, gimana masa depan mereka anak yatim? Makan susah, kadang-kadang ibunya harus bekerja, anaknya bukan 1 atau 2, bahkan ada yang 4, ada yang 5. Perbandingan sama, kita ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Berapa kilo ikhwan fillah kalau makan? Berapa kilo? 1 hari? Berapa mok? Kadang-kadang mereka tidak mendapatkan beras untuk makan yang demikian. Mereka menghibur setiap hari untuk menyenangkan menyenangkan hati anak. Kadang-kadang kita tahu jajan lewat, telot lewat, tetangganya beli jajan, anaknya dipanggil, nah sini nak, masuk ke rumah, dikunci pintunya. Bukan karena malu, tidak, tapi karena takut nangis anaknya tidak bisa beli apa? Ini yang terjadi ikhwan fillah. Kisah-kisah nyata di lingkungan kita. Lihat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dhamma bait yatima minal muslimina ila ta'amihi wa sarabihi hatta yu'niyahu Allah Ta'ala aujaba Allah lahu jannata illa ayya'mala dhanban la yughfar." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menggabungkan seorang anak yatim dari kaum muslimin ke dalam makan dan minumnya hingga Allah mencukupkannya, Allah mewajibkannya masuk surga kecuali ia melakukan dosa-dosa besar. Luar biasa kita. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, man masaha rasa yatimi lam yamsashu illa lillah. Barang siapa yang dia mengusap kepala anak yatim dengan 1 kali usapan, dan tidaklah dia mengusap rambutnya atau kepalanya melainkan karena Allah, kana lahu bi kulli sya'ratin marrat alayya yadu hasanatun wa man asana ila al-yatimi aw yatimatin indahu kuntu ana wa huwa hakadha fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengusap saja rambut, ya, dan mengusap setiap 1 helai rambut yang diusapkan pada anak yatim, ini ada kebaikan di dalamnya.
ada kebaikan di dalamnya. Dan barang siapa yang dia berbuat baik ya terhadap anak yatim laki-laki ataupun anak yatim perempuan, aku dan ia seperti ini di surga. Maksudnya hal ini disampaikan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa menyisihkan hartanya, orang yang senantiasa memberi kebaikan kepada anak-anak yatim. Masya Allah, luar biasa. Maka dalam ikhwan fillah azanukum jami'an, seorang berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, berilah aku satu nasihat. Ia berkata, sayangilah anak yatim dan dekatkanlah ia kepadamu, serta berilah ia makan dan makanan dari makanan yang kalian makan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang yang mengadu pada beliau tentang kekerasan hatinya. Jadi ada orang yang hatinya keras, suka minum, berbuat dosa dan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menginginkan agar hatimu menjadi hati yang lembut, dekatkanlah anak yatim kepadamu, usaplah kepalanya dan berilah makan dari makanan yang kamu makan, karena itu semua membuat hatimu lembut dan mencukupi kebutuhan. Yang diriwayatkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ikhwan fillah azanukum jami'an. Jadi memberi kebaikan anak yatim adalah luar biasa. Bagaimana peran kita hari ini? Apakah menunggu 1 tahun hari raya Idul Fitri baru memberikan santunan? Kelemahan kita bagi orang-orang yang dicukupkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara mereka kaum muslimin yang belum terbuka hatinya. Maka yang mendengar hari ini, bukalah hatinya. Yang orang tersebut memiliki hati keras, jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kelembutan hatinya, datangilah kepada anak-anak yatim. Usaplah kepala mereka. Mudah-mudahan dengan mengusap kepala tersebut menjadi kalian berpikir dan paham bahwasanya kerasnya hati bisa lembut karena menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Dan sayangilah mereka anak yatim sebagaimana menyayangi anak-anak kita. Memberikan peluang, waktu, bersenda gurau bersama mereka, atau memikirkan keadaan pendidikan mereka. Bagaimana sekolahnya. Ya, makanya Ikhwan Fillah jami'ah, hendaklah ada kotak-kotak infak khusus untuk mengumpulkan dana pusana yatim yang tidak harus dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Makanya saya pun heran, Idul Fitri memang anak yatim panen harta, panen rizki. Namun apakah makan itu nunggu hari ini? Nunggu apa, hari apa? Hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah qadar Allah, kami dari Yayasan An-Najiyah Al-Islami, alhamdulillah dengan izin Allah berusaha untuk memikirkan hal yang demikian. Anak yatim yang belum sunat, silakan disunat, kami gratiskan biayanya. Kami gratiskan. SPP-nya saya tanya di mana sekolah, kami tanya gurunya sudah bayar, belum, kami menanggungnya. Karena lihat kondisi ekonomi mereka. Kalau orang yang anak yatim yang mampu,
mungkin orang tuanya malu, tapi bagi mereka yang tidak mampu, kepada siapa dia mau mengadu dan berbicara. Ini yang harus dipahami. Sebagaimana kisah ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Maka ketika di Isra Mi'rajkan, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan di neraka ada orang-orang yang memakan batu. Kemudian keluar dari kuburnya berupa api. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim, yang ketika mereka diamanahi untuk menjaganya dari harta tersebut, malah justru mereka berbuat zalim kepada anak-anak yatim tersebut. Makanya di akhirat nampak ciri mereka besok di akhirat, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka mereka nampak dari makanan yang dimana makanan itu dilemparkan ke dalam mulutnya, kemudian masuk ke dalam perutnya, yang perutnya ini menyala-nyala api, ya, yang keluar api tersebut keluar dari hidungnya, keluar dari telinganya, keluar dari matanya. Setiap yang melihatnya, niscaya mereka tahu kalau mereka ini adalah orang yang senantiasa mendolimi anak yatim dengan memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Maka kita sekiranya diamanahi untuk mengurusi anak yatim, maka hendaklah berlaku adil dan jangan sampai kita berbuat zalim kepada anak yatim tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Imam Bukhari juga Rasulullah mengatakan, wa ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa azra bisababati wal wusta wa farraja. Ya, Rasulullah mengatakan wa faraja bainahuma. Aku dan pemeliharaan terhadap anak yatim ini di dalam surga seperti ini. Ya, sambil memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dan seperti ini. Ini berarti sangat dekatnya dengan Rasulullah SAW, ya. Dan beliau Rasulullah SAW meregangkan, ya, antara keduanya. Jadi jadilah orang yang akan mendapatkan bagian dari orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak ingin di sisi Rasulullah SAW? Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau selain sahabat adalah sebagai apa? Mertuanya. Ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, selain sebagai sahabat juga sebagai apa? Mertua. Juga ingin bersanding dengan Rasulullah SAW. Buktinya apa? Buktinya apa, ikhwan fillah? Ketika beliau hendak meninggal dunia berwasiat, apabila beliau meninggal dunia disandingkan di makam siapa? Rasulullah SAW. Apalagi hari ini di antara ada orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW, bahkan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu nar. Barang siapa yang dia berdusta atas nama Nabi, man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku padahal aku tidak mengatakannya, falyatabawa maq'adahu nar, maka bersiap-siaplah ia duduk di api neraka. Ini ancaman orang yang di mana mereka mengatasnamakan Nabi
namun Rasulullah SAW tidak melakukannya. Bagaimana dia akan mendapatkan bagian mencintai Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dia akan mendapatkan manisnya bersanding dengan Rasulullah SAW? Kita membayangkan wajahnya nggak bisa. Ada orang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW, ini pelecehan bagi umat Islam. Kenapa bisa dikatakan pelecehan ya Qaribidin? Karena mereka menganggap karikatur ini adalah merupakan Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan. Ini adalah pelecehan. Kalau dia melecehkan Nabi Muhammad SAW, maka sama saja dia melecehkan siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengutus siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku sangat mencintai engkau. Ya, melainkan diriku sendiri. Berarti apa? Dia masih ada cinta selain daripada Rasulullah SAW, termasuk diri apa? Melebihi dirinya. Maka Rasulullah mengatakan, walaupun engkau wahai Umar, maka engkau, dirimu ini tidak bisa engkau cintai. Yang engkau cintai adalah siapa? Rasulullah SAW. Walaupun itu dirimu sendiri. Sekarang al-an ya Umar, sekarang. Maka bagaimana kita hari ini mencintai Nabi Muhammad SAW? Banyak orang yang bersendagurau, melecehkan, menghina, dan lain sebagainya. Dan ini sangat jauh daripada ajaran Islam. Yang jelas-jelas seorang muslim yang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, hendaklah dia mencintai Rasulullah SAW. Yang seseorang yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka hendaklah dia meniti jalan dengan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di akhirat dan sejadah dengan Rasulullah SAW, maka menitilah, berbuat baiklah, dan tolonglah anak-anak yatim. Makanya dalam hal ini buat lembaga-lembaga yang bisa menampung mereka, walaupun mereka tidak tinggal bersama kita, tapi menampung dalam hal apa? Ekonomi mereka. Minimal lulus SMA mereka bisa selamat, atau dimasukkan ke dalam pondok pesantren dengan biaya yang kita gratiskan. Makanya ikhwan fillah, asal-usul jamiah butuh lembaga yang seperti itu. Kalau nunggu perorangan, nggak ada lembaga, ikhwan fillah amat berat. Karena dia harus mikirkan istrinya, anaknya, apalagi orang lain anak yatim. Makanya lembaga inilah yang bisa memberikan apa? Memberikan santunan kepada mereka. Kadang-kadang anak yatim tidak mau dimasukkan dalam panti asuhan. Kalau di dalam panti asuhan enak, kita tinggal ngirim harta kepada mereka, makanan kepada mereka. Tapi yang mereka tidak mau, lihat keadaan mereka. Hanya dalam hal ini kita walaupun jauh daripada harta kita, dari ekonomi yang banyak, namun memiliki inisiatif untuk mengumpulkan dana yang kita bisa amanah untuk mengelola, maka berikan hak-hak kepada mereka. Tanya anak yatim, tanya orang tuanya mau mondok berapa, kita tanya pondok yang paling murah. Sebagaimana kami lakukan, tanya dulu mau mondok ditarik pondok di Bagan Batu berapa masuknya, DP 3 juta, konfirmasi bisa nggak hanya anak yatim, gratis masuknya, bulanan kita yang nanggung. Ternyata pondoknya mau, oke, tiap bulan kami tanggung. PP, transport, sabun mandi, pakaian kita yang nanggung. Dari mana ada dananya? Dari kaum muslimin yang berinfak. Kemudian lagi minimal sembako orang tuanya 1 bulan sekali terpenuhi 10 kilo. Berapa
10 kilo 100.000. Tambah lagi Indomie, mungkin tambah lagi minyak goreng, nggak lebih 150.000. Tapi lihat, terselamatkan. Apakah semua satu kampung, satu RT itu semua anak yatim? Tidak, cuma satu, kadang-kadang dua. Satu kampung berapa ekonomi ini? Ini ada 8 Masya Allah. Satu ini, Masya Allah. Termasuk satu dusun ya, berarti banyak satu dusun, bukan satu RT. Coba yang 8 ini, yang usia sekolah, bisa nggak gratis sekolah mereka? Hanya kalau kami keterbatasan bantuan. Insya Allah Ta'ala dalam waktu dekat kami akan melakukan makan bersama dengan anak yatim dan santunan. Yang barusan kemarin kami seminggu yang lalu tanya, mau sunat Le? Mau. Silakan kamu sunat, tak telepon mantrinya, tolong disunat anak ini anaknya. Itu gratis. Gak perlu kita nunggu waktu. Yang penting apa? Aksi, gerak, cepat. Dan sampai sekarang ada anak yatim kena penyakit kanker darah dari mulai umur 7 tahun. Waktu ayahnya meninggal dunia, BPJS jalan. Qadarullah, ayahnya sakit parah dan menjadi meninggal dunia. Dan akhirnya kita masukkan ke dalam pondok pesantren. Gratis semuanya. Qadarullah, di pondok sakit, dibawa ke rumah sakit Dr. Mega. Ternyata dinyatakan ini terlambat berobat, nggak ada lagi biaya. Rumah sakit Dr. Mega menyampaikan ada BPJS ada tapi nggak biaya. Sampaikan sama anaknya, orang tuanya BPJS kami tanggung. Alhamdulillah tiap bulan kami bisa menangani anak yatim untuk berobat dia. Setiap bulannya ngambil uang di tempat kami untuk berobat. Setiap bulannya. Ini program tanpa kita harus menunggu bantuan pemerintah. Karena pemerintah yang diurus itu banyak ekonomi. Jangan nunggu pemerintah, kita ingin berbuat baik. Pemerintah sudah banyak berbuat baik, apalagi BLT hari ini, Masya Allah, banyak tertolong. Tapi belum tentu semuanya dapat. Inilah anak yatim program kita. Dekatkan diri kita dengan mereka, jangan jauhi. Mudah-mudahan dengan kedekatan dengan anak ini kita mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah SAW. Maka 8 ini tanya, ada yang belum sunat? Nah, berapa orang? Tanyakan. Insya Allah kalau belum sunat hubungi saya. Nanti saya cari dokternya, saya yang bayar. Kami bayar. Sampaikan sama anak. Ya Pak ya. Kami lagi cari juga. Nggak masalah. Harta itu masih bisa dicari kan sekali-kali. Nggak tiap hari dia. Masih bisa. Ada kami kas-kas dari kaum muslimin. Pondok kami, SD IT kami, SMP IT kami, anak yatim gratis semuanya. Gurunya dari mana? Kami ambil dari infak-infak usaha-usaha yang kami buat. Rizki dari kaum muslimin untuk biaya mereka. Mereka nggak bayar biaya, nggak bayar sekolah, gratis semuanya. Kami nggak takut harta itu berkurang. Maksudnya kami di sini adalah kami yang membuat lembaganya. Nggak takut. Makanya ada kadang-kadang pondok pesantren itu berat untuk mengurangi biaya anak yatim yang ingin mondok. Ini suatu kebaikan yang perlu dipikir ulang. Kalau ingin mondok itu pondok pesantren bukan untuk materi, untuk mendidik orang. Bukan orang kaya yang bisa masuk pondok pesantren yang paling bidin. Orang yatim juga butuh pondok, butuh sekolah. Kalau kita tidak memikirkan yang demikian siapa lagi? Karena sudah kita usahakan agar tertolong anak-anak yatim ini. Kita tanya ada pondok pesantren bisa, kita usahakan untuk mendekati. Makanya ini, jadilah orang yang pertama memberi kebaikan kepada anak yatim. Jangan menunggu harta kita banyak. Walaupun kalau dikumpulkan kan banyak. Ya kalau ngasih beras sebulan masa nggak sanggup? Insyaallah Ta'ala bisa ya. Bisa kan? Inilah manfaat daripada kajian kita malam hari ini, karena sifatnya adalah pembahasan al-kabair, dosa-dosa besar yang ke-8, yang dimana mendolim anak yatim dengan memakan harta adalah dosa besar.
dan nanti di akhirat akan memakan makan batu dari harta-harta yang haram tersebut, menjadi penyebab kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, selamatkan diri kita, berikan waktu untuk menyantuni anak yatim. Insyaallah ya, berikanlah kepada mereka. Kadang-kadang kalau nggak sepaham, nggak perlu dibantu, ini salah ya. Mereka Muslim, kalau ingin bantu jangan dilihat ini harusnya ini orangnya nggak sepaham dengan kita. Jangan seperti itu ikhwan fillah. Kenapa? Dakwah ini tidak harus dengan apa? Dengan sepaham. Kalau dakwah sepaham itu apa? Kita menolong mereka ini karena mereka adalah saudara seorang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka kesaudaraan kita dan mereka ini adalah bentuk mal, harta, pertolongan kepada mereka dan bantuan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan sedikit ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa semangat berinfak, semangat bersedekah, memberi kebaikan-kebaikan dari harta dan usaha dan upaya untuk menolong saudara kita sesama kaum muslimin ya. Allah takdirkan kepada mereka harta dan ekonominya sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah taala pembahasan yang akan datang kita masuk dalam bab al-kadzibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ada yang mau tanya? Saya kasih waktu satu saja karena waktu ntar lagi. Waalaikumsalam. Sangat bagus pertanyaan Ikhwan Fillah. Di dalam tahiyat akhir disunnahkan kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal. Ini boleh dijaharkan, maksudnya boleh di suara, maksudnya disirkan suaranya, bukan dijahar dikeraskan, disirkan bersamaan dengan membaca at-tahiyat. Atau juga antum pilih dalam hati, insyaallah sama saja. Tapi sebaik-baiknya adalah kita mensirkan saja kalau ingin mendoakan, bukan dikeraskan. Dan sebelum salam, baik munfarid, sholat sendiri atau bersama imam. Makanya imam juga membaca demikian, dihafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa api neraka jahannam. Yang kedua fitnah apa? Fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup apa? Ujian. Fitnah itu bisa kita sampaikan pernah dahulu, yang namanya fitnah itu bisa ujian, bisa sesuatu yang menjadi penyebab kita lalai daripada ingat Allah. Itu fitnah. Fitnah dunia, banyaknya harta, lupa sama Allah, lalai. Ya kan? Itu fitnah dunia ini. Fitnah harta. Yang ketiga, yang keempat, fitnah Al-Masih Dajjal. Kenapa disebut Al-Masih Dajjal dengan Isa Al-Masih? Ini insyaallah nanti saya bahas pembahasan tentang Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih, Isa Al-Masih. Ada perbedaan kan? Insyaallah nanti kita bahas. Karena Nabi Isa alaihissalam dialah yang akan membunuh siapa? Dajjal. Sama-sama Dajjal ini hidup sampai sekarang dan tetap kita berdoa kepada Allah dari fitnah Al-Masih Dajjal. Fitnah ini adalah berapa?
akan banyak ujian yang akan ditimpa bagi orang yang hidup di masa Dajjal. Dua pilihan, hidup atau mati. Hidup bersama Dajjal hakikatnya adalah neraka. Mati dibunuh Dajjal hakikatnya adalah apa? Antum pilih mana? Yang benar. Kita ada masih Dajjal nggak bisa kita. Ya, berat sekali. Karena orang munafik akan bersama Dajjal laknatullah. Wallahu a'lam. Ya, udah masuk Isa. Demikian ikhwan kajian kita pada malam hari, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan beri keberkahan kepada kita hidup di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.